Selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Kak, aku mau nyapa dong yang kelas balita sama kecil ya. Silakan Ini Kak kakak yang kelas tengah sama besar, oke? Oke. Halo adik-adik kelas balita dan kecil, apa kabar? Wow, luar biasa. Kak. Adik-adik kelas tengah, adik-adik kelas besar juga apa kabar? Wah, semuanya ternyata sehat. Amin. Dan Wah, semuanya sukacita. Ya, Kak. Kayaknya mereka betul-betul siap ya. Oh, betul. Seperti kakak Yahya juga nih. Iya. Hari ini udah lebih sehat, Kak. Lihat kan. Badanku tambah badanku Makin dulu. kecil ya Kak ya. Badanku dulu tak begini. Tapi itu artinya kita selalu sehat ya dalam penyertaan Tuhan. Kak Yaya. Terusnya aku juga sangat bersyukur loh Kak, Iya. dengan kondisi seperti ini kita masih tetap bisa melayani. Betul, Kita Kak Yaya. masih tetap bisa ketemu adik-adik Adik-adik. meskipun lewat layar seperti ini ya Kak ya. Betul, Kak Yaya. Betul ya Kak ya. Adik Kak, kita mau sapa adik-adik, kita mau karena kita senang ketemu adik-adik, Iya. kita mau nyanyi satu lagu yuk. It's Ayo. good to see you here with me. Oke? Oke. Yuk, adik-adik yuk. Ayo adik-adik kita berdiri semua sambil bergerak. Kita nyanyi yuk, sama-sama yuk. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Hore, adik-adiknya pintar sekali. Pinter ya. Kak Ita, Iya, Kak kayaknya Yaya. adik-adik balita Sepertinya belum. kayaknya mereka lagi bingung deh. Tadi kita nyanyi lagu apa? Gimana kalau Ulang kita lagi. ulang lagi? Ya betul Kita kayaknya. pelan-pelan ya kayaknya. Boleh. Adik-adik balita ikutin kayaknya sama Kak Ita Kak ya. Ita ya. Ada gerakannya, kita nyanyi pelan-pelan, oke? Yang kecil, tengah besar, sama-sama ya. Kita ikutin ya. Sabar ya. Oke. Kakak kelas tengah besar. Jangan buru-buru. Oke. Oke, yuk kita nyanyi lagi yuk. Dengan tempo yang lebih lambat. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. Katakan lagi, it's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, kita pada bisa ya Kak? Kita nyanyi lagi yuk Kak, lebih semangat yuk Kak. Iya, Yuk. oke. Ayo, Adik, yuk. kita pelan-pelan ya. Kita lebih semangat dan lebih cepat lagi nyanyi ya. Oke, it's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Semangat ya menyapa adik-adiknya. Iya betul. Kayak ya. Iya. Adik-adik di rumah. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan doa buka dulu. Oke. Karena itu adik-adikku lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, pada pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih izinkan kami boleh datang beribadah bersama dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami sekelas, bahkan dengan kakak kelas dan adik-adik kelas kami.
Sekalipun melalui online Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami pada hari ini, pada minggu pagi ini, sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang sudah siap. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, karena Engkau masih tetap mengasihi kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami untuk boleh kami tetap memuji Engkau, bersukacita di dalam Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kayak ya. Kak Ita, kasih Yesus itu benar-benar indah ya. Biasa ya. Luar Kak, biasa. ya? Indahnya kayak apa ya, Kak? Indahnya tuh kayak pelangi, Kak. Terusnya kayak bintang. Bos. Oh, sama kayak apa lagi, Kak? Bunga dong. Oh, betul, ya. kayak bunga di padang. Betul. Iya. Kita nyanyi yuk, adik-adik yuk. Tahu kan lagunya kan? Yuk kita nyanyi yuk. Kasih Yesus indah-indah. Oh, indah. Yuk kita nyanyi yuk. Yuk, berdiri lagi yuk, berdiri yuk, berdiri yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, kita beri pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay, luar biasa ya. Biasa, Mereka Kak, ya. semangat loh Kak. Betul, Wah, Kak. aku seneng banget loh Kak. Luar biasa ya Kak ya. Betul Kak. Ya, ya. Kak, hari ini tuh kan kita mau belajar tentang betapa kasih Yesus itu harus kita bagikan. Betul. Salah Karena satunya- Tuhan Yesus sendiri udah bagikan tubuhnya buat kita ya. Kak, betul. ya. Yesus sudah mati buat kita Iya. untuk menyelamatkan kita dari Kita, dosa. betul. Betul. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mengasihi seperti apa, Kak? Iya, berbagi. Berbagi. Ya, berbagi. Betul, salah satunya berbagi. Betul. Berbagi itu dengan apa, Kak? Dengan berbuat apa tuh, Kak? Memberi, Ya, membagi betul. apa yang aku punya. Ya, Contohnya betul. kue. Betul. Kayaknya seneng gak ya Ah, kalau kasih kue? senang banget saya, Kak. Iya Aduh, dong. Masa nggak pantesan suka sih? badannya semakin tinggi ya kayaknya. Betul. Kakak kadang kebanyakan makan yang manis-manis. Kak Yati ya. Oke, Kak, kita mau angkat satu pujian lagi Iya. tentang berbuat baik. Ya, Tidak kita- boleh jemu, tidak boleh bosan. Wah, betul, kita harus berbuat baik, itu nggak boleh jemu ya. Iya. Betul, kita mau pujikan satu pujian yuk. Ini lagunya baru ya Kak ya. Iya. Tapi kita mau belajar sama-sama ya. Betul, Oke, Kak, ya. jangan jemu, berbuat Berbuat baik. baik. Kita pujikan sama-sama yuk. Ikutin Kakak ya. Janganlah jemu, berbuat baik. Janganlah jemu, berkata baik. Janganlah jemu, berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali
akan menuai baik. Kita akan menuai lagi. Kita akan menuai baik. Yes. Adik-adik, jadi janganlah jemu ya, berbuat baik ya. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat baik. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik, nah ini amplop persembahan. Adik-adik siapkan nih amplopnya. Kemudian masukkan uang persembahan dalam amplopnya, ya. Sembari adik-adik mempersiapkan, kita akan pujikan bersama ya. Iya, Kita akan menyanyi bersama pujian Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, adik-adik, kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Yuk sama-sama kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa memberikan persembahan ini kepadamu. Biarkan persembahan ini selalu digunakan untuk selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk orang tua kami juga. Selalu berkati orang tua kami, selalu berikan selalu perlindungan untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa ya, diberikan kepada orang tua atau pendamping. kakak pendamping, betul. Oke adik-adik, sekarang sudah siap? Kita mau masuk ke dalam apa Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, siap ya? Duduk yang manis, jangan ngobrol dulu, jangan main sendiri. Kita dengerin cerita ya. Jangan lupa apa? Siapkan Alkitab. Betul, Ya, siapkan ya. Alkitabnya. Oke, kita dengarkan cerita ya. Wah, sepi sekali ya. Lala lagi sakit lagi. Dia harus tidur di rumah sakit. Kasihan Lala, pasti gak enak di sana. Gak bisa main, hanya bisa istirahat dan tidur terus di sana. Kasihan. Hai Bobby. Hai Cika. Nggak biasanya nih Bobby nggak ceria. Bobby lagi sedih. Iya nih Cika. Cika udah tahu belum? Lala tuh lagi sakit loh. Harus tidur di rumah sakit terus. Oh ya? Wah, Cika baru tahu. Aduh, kasihan Lala. Lala pasti sedih. Harus tidur di rumah sakit. Nggak bisa main. Harus tidur terus. Iya Cika. Kita doain ya. Biar Lala cepat sembuh. Biar bisa main lagi sama kita. Ya nggak? Pastinya dong. Bobby, gimana kalau kita selain doain Lala, kita juga kasih sesuatu buat Lala. Supaya di rumah sakit, Lala nggak kesepian. Biar Lala bisa tetap main. Kira-kira apa ya? Aduh, Cika. Susah kan? Kita sekarang tuh harus di rumah aja. Gimana caranya kita coba kasih hadiah itu yang kamu tadi bilang? Udah Bobby, itu sih gampang. Nanti Cika bisa minta tolong papa atau mama buat kirim ke rumah sakit. Gimana? Bisa gitu ya Cika ya? Bisa dong. Ayolah Bobby, Lala pasti senang.
kalau kita kasih hadiah. Oke deh, kalau gitu Bobby mau kasih apa ya buat Lala ya? Nanti aja Bobby. Setelah sekolah minggu kita obrolin lagi gimana? Oke, boleh. Kita sekolah minggu dulu yuk. Oke deh. Oke adik-adik, nah kita udah siap semua? Yuk, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 36. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36. Udah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, sebelum kita baca, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita. Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami, supaya kami mengerti apa yang ingin disampaikan. Dan biarkan Roh Kudus terus membimbing kami, agar kami menangkap setiap firman-Mu dan juga setiap cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, sertai Buning yang akan menyampaikan cerita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan baca ya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 36. Kakak akan baca buat kalian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Demikian pembacaan firman, kita akan dengarkan ceritanya adik-adik. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali hari ini Buning bisa berjumpa dengan kalian. Dan Buning senang sekali semuanya sudah siap, antusias untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum Buning bercerita, Buning ingin bertanya, minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya di dalam sekolah minggu kita? Ada yang ingat? Kita sekolah minggu yang lalu dengan Zoom. Ada yang ingat cerita apa yang kita bahas minggu yang lalu? Ya, benar sekali. Cerita tentang Pentakosta ya. Nah, anak-anak kelas balita, kelas kecil masih ingat kalian membuat lidah-lidah api. Masih ingat? Ya, masih ada yang menyimpan. Nah, anak-anak, lidah-lidah api itu simbol dari Roh Kudus yang turun pada saat Pentakosta, pada saat itu ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa fungsi Roh Kudus itu? Apa pengaruhnya ketika para murid sudah menerima pencurahan Roh Kudus? Kita bisa lihat, Roh Kudus itu anak-anak membuat para murid, para pengikut Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang berani bersaksi. Satu. Yang kedua, membuat para murid, pengikut Kristus itu menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Ya. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu membuat mereka semua berani untuk saling berbagi ya. Nanti anak-anak bisa lihat, tadi kita sudah membacanya bukan, bahwa sekumpulan orang-orang itu, murid-murid Tuhan itu menjadi sehati.
menjadi sejiwa, dan mereka menjadi berani untuk menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat slide berikutnya. Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus, karena Roh Kudus itu dia punya keberanian anak-anak. Untuk apa? Untuk bersaksi. Petrus yang dulunya merasa takut, yang dulunya ngumpet-ngumpet ketika lihat seorang wanita yang mengerti bahwa ini murid Tuhan Yesus. Petrus ngumpet-ngumpet, Petrus tidak berani. Tapi ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah turun atas diri Petrus, Petrus menjadi seorang yang berani. Dia berani bersaksi, berbicara kepada banyak orang dan bahkan 3.000 orang. Kemudian percaya kepada Tuhan Yesus setelah mendengar khotbah Petrus. Ya. Nah, dan bahkan 3.000 orang itu kemudian mau dibaptiskan. Ya. Nah, anak-anak, Roh Kudus membuat Petrus berani bersaksi, berkata bahwa Yesus sudah bangkit, berkata bahwa Yesus punya kuasa. Nyatanya 3.000 orang menjadi percaya bukan karena kata-kata Petrus semata, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan dia. Ya. Yang kedua, anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Murid-murid Yesus itu menjadi suka berkumpul. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Sering mereka mengadakan perjumpaan, mereka bersekutu bersama, mereka berdoa bersama, mereka saling mengasihi. Dan slide berikutnya, mereka pun juga saling berbagi. Nah, mengapa mereka saling berbagi, anak-anak? Karena tidak semua pengikut Kristus itu orang-orang yang mampu, yang kaya, yang bisa membeli makanan, yang mempunyai pakaian. Sehingga apa yang dilakukan? Mereka saling berbagi. Lihatlah keindahannya, ya. Mereka membagi apa yang terlihat di sana, makanannya. Mereka membagikan apa? Mereka membagikan pakaiannya, ya. Kelebihan yang satu akan dibagikan kepada mereka yang berkekurangan, sehingga yang berkekurangan itu pun memiliki pakaian, sehingga yang berkekurangan itu memiliki makanan, ya. Dan inilah Roh Kudus itu membuat mereka bersukacita di dalam mengasihi. Roh Kudus itu membuat mereka bersukacita dalam berbagi. Nah, diceritakan di dalam Alkitab kita. Kita tadi sudah membaca, ya anak-anak, ya. Ada seorang yang bernama siapa? Ada yang ingat bacaan kita tadi? Ya, seorang yang bernama Yusuf, atau sering juga disebut Barnabas. Yusuf atau Barnabas ini orang kaya, anak-anak, ya. Dia punya ladang. Ladang itu apa, ya? Seperti sawah, ya, kebun. Dia punya ladang yang luas. Ladang itu kemudian dia jual. Kenapa dijual? Karena Yusuf atau Barnabas ini melihat ada banyak orang yang membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, ya. Mereka adalah orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, dan bahkan mungkin juga mereka orang-orang yang tidak disukai oleh keluarganya. Ketika mereka menyatakan diri dibaptis, ada loh anak-anak keluarganya yang tidak suka, ya. Mungkin mereka mengusir, udah kamu kalau ikut Tuhan Yesus sana pergi. Mereka mungkin tidak punya uang ataupun pakaian, ya. Mereka orang-orang yang mengalami penderitaan, berkumpul juga pada saat itu, ya. Dan pada saat itu Yusuf atau Barnabas digerakkan oleh Roh Kudus melihat ada orang yang berkekurangan, sementara dia, Yusuf atau Barnabas itu memiliki ladang.
ladang itu dijualnya anak-anak. Dan uangnya bagaimana? Dimasukkan ke kantong untuk dia sendiri, untuk tabungannya sendiri? No, tidak. Uang itu segera diberikan kepada para rasul, diserahkan kepada para rasul. Hah? Untuk para rasul uangnya? Tidak juga. Uang itu dikelola, uang itu diatur oleh para rasul dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, anak-anak, itulah indahnya karya Roh Kudus. Ya. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita dapatkan? Roh Kudus itu membuat seseorang berani bersaksi. Roh Kudus itu membuat seseorang saling mengasihi. Dan Roh Kudus itu membuat seseorang berani saling berbagi. Nah, anak-anak, Ibu Ning yakin anak-anak juga memiliki Roh Kudus. Bu Ning juga, kakak-kakak juga, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan Roh Kudus pada dirinya, ya. Sehingga kita akan dimampukan untuk apa? Untuk berani bersaksi. Anak-anak, beranilah bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kalian yang penuh kuasa. Tuhan Buning yang penuh kuasa. Tuhan kita semua yang penuh kuasa. Yang kedua, mari kita juga berani saling mengasihi. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus yang diberi Roh Kudus oleh Tuhan. Demikian juga kita berani untuk berbagi. Nah, tadi kita sudah mendengar ya cerita tentang Bobby dan Cika yang sedang memikir-mikirkan ya akan berbagi kepada Lala. Kita lihat ya anak-anak ya apa yang dilakukan oleh mereka. Dan biarlah ini juga menjadi contoh buat kita untuk apa? Untuk lega, untuk mau berbagi. Berbagi itu adalah hal yang sangat bagus ya. Sharing is a good thing ya. Berbagi itu hal yang bagus dan itu berarti kita sudah mengasihi seperti yang sudah diteladankan, dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak, mari kita lihat kisah tentang Bobby dan Cika. Tuhan Yesus memberkati. Cika. Astaga, Bobby bikin kaget saja. Sorry. Cika, udah tahu belum kamu mau kasih apa buat Lala? Tadinya Cika bingung Bobby mau kasih apa buat Lala. Terus Cika ingat kalau Cika punya kue. Kuenya enak sekali loh Bobby. Terus? Nah, terus Cika pikir Lala kan lagi sakit. Kalau sakit itu harus makan yang banyak biar cepat sembuh. Bener juga ya. Bagus tuh Cika. Bagus banget, kamu baik banget deh. Tapi nanti Cika nggak bisa makan kuenya lagi dong. Nggak apa-apa Bobby. Cika rela kok. Kan Lala lagi sakit. Terus kayak kata cerita hari ini, Cika mau belajar berbagi ke orang lain Bobby. Gitu ya Cika. Iya dong Bobby. Ngomong-ngomong, Bobby udah tahu belum mau kasih Lala apa? Jadi tadi Bobby tuh udah mikir-mikir apa ya yang bisa buat Lala senang. Terus Bobby tuh kepikiran Lala itu kan di rumah sakit, pasti bosen tuh dia di sana. Bobby ingat kalau Bobby itu punya buku kesayangan. Ceritanya bagus banget loh Cika. Terus Bobby mau kasih buku kesayangan Bobby buat Lala. Ya awalnya bingung banget sih, tapi setelah dipikir-pikir nggak apa-apa deh. Bobby mau kasih buat Lala. Wih, Bobby keren. Ya nggak apa-apa lah.
Yang penting biar Lala happy. Dan seperti cerita hari ini juga kan, kita harus berbagi. Betul kan? Oke deh Bobby, nanti Cika minta tolong Papa Mama Cika buat kirim hadiah kita ke Lala ya. Oke, Cika, ini hadiahnya ya, nanti Bobby kasih ke Cika, oke? Oke. Makasih ya Cika. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita sekarang akan membuat giving tree. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, pembuatan giving tree, kita membutuhkan kertas, boleh kertas warna putih atau berwarna. Kita membutuhkan karton atau kardus bekas. Kita juga pakai pita, kita juga pakai selotip, juga lem. Berikutnya ada juga gunting dan pensil warna. Oke, adik-adik. Nah, kita langsung cara bikinnya ya Kak ya? Ya. Oke, cara bikinnya gampang adik-adik. Pertama kita ambil kertasnya dulu. Kita lipat jadi dua gini ya. Nah, ini. Kita lipat jadi dua, kemudian kita buka lagi. Nah, nanti adik-adik mulai menggambar yang sisi yang sebelah sini digambar bentuk daun pohonnya. Ya. Kita gambar daun pohonnya ya. Jadi kalau udah, adik-adik boleh langsung hias. Nah setelah itu, setelah gambar yang daun pohonnya, sebelah sininya kita gambar batang pohonnya ya. Kita gambar ya. Nah seperti ini. Ya kalau sudah, kita langsung diwarnai dulu sebelum kita gunting ya. Kita batangnya kita warnain dulu deh. Kak Ita bantu warnain ininya ya, daunnya ya. Kita warna batangnya. Boleh, adik-adik bebas warnanya mau apa ya. Oke, kalau sudah diwarna seperti ini, adik-adik kemudian kasih tulisan. Untuk yang di batangnya, adik-adik kasih tulisan seperti ini ya. Kasih tulisannya nama pohonnya. Kalau di daunnya, ini kalau di daunnya kita dapat kasih tulisan juga Kak. Iya. Kita kasih tulisannya. Aku dapat memberi. Contohnya memberi apa ya Kak ya? Nah, nanti contohnya adik-adik bebas boleh menuliskannya ya. Kalau kakak mau coba tulis di sini, kakak memberi mainan. Besok boleh digambar di sini. Kakak mau kasih mainan mobil-mobilan kak. Nah, tulisnya boleh. Ada lagi mau kasih misalkan makanan, boleh misalkan. Ya. Nah, seperti ini, makanan ya. Nanti adik-adik boleh gambar di sini misalkan mau gambar kue gitu ya, gambar kue. Ya seperti ini, gambar kue. Ya kayak kue ulang tahun gitu ya. Nah, itu. Oke. Kemudian adik-adik boleh juga misalkan mau kasih bentuk doa gitu boleh ya Kak ya? Bentuk bola. Doa. Oh iya, betul. Doa. Seperti Lala yang sakit tadi ya. Iya betul. Seperti tadi kan kita juga memberikan doa ya. Adik-adik boleh bebas nanti isi di sini apapun. Dan nanti kalau udah hiasnya juga boleh bebas ya. Boleh dihias-hias. Misalkan di sini nanti dikasih gambar buah, misalkan ya. Boleh. Misalkan ada gambar buah, ada gambar apelnya, misalkan boleh. Ini ya digantung di sini. Ada buahnya gitu. Terus ya ini mau dikasih hiasan seperti ini. Kalau sudah dihias baru digunting ya. Kita akan gunting seperti ini.
hasilnya seperti ini nanti. Ya kita gunting ya. Nah ini juga nih yang tadi ya, pohonnya juga kita gunting ya adik-adik ya. Ini kita gunting. Nah nanti adik-adik kalau menghiasnya boleh, kalau misalkan punya manik-manik, punya cat air, boleh juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu pakai pensil warna aja, boleh bebas ya menghiasnya ya, sesuai kreativitas adik-adik di rumah ya. Oke, kita lanjut guntingnya ya. Oke, nanti kalau sudah digunting, nah supaya pohonnya bisa berdiri, supaya bisa kuat, kita pakai ini. Kita pakai ini adik-adik. Nanti kita tempel ini di sini. Nah, kita tempel. Pertama kita tempel daunnya dulu ya. Setelah itu baru kita tempel batangnya. Ya, kita lem. Ya, kita pakai lem ini. Tempel. Nah, kita tempel seperti ini. Setelah ditempel, nanti kita gunting. Nah, setelah itu supaya seperti yang ini ya. Nah, ini seperti ini. Nanti kita gunting menjadi seperti ini. Setelah itu, nanti pita-pitanya tadi, nah ini ditempel ya adik-adik ya di belakangnya ya. Nah, ini kita contoh yang ini tadi ya, kita tempel di belakangnya. Belum bisa ditempel. Nah, kita tempel ya adik-adik, jadi nanti menjadi seperti ini. Nah, ada gantungannya. Nah, seperti ini, cantik ya. Nah, nanti adik-adik boleh berkreasi dengan pitanya. Boleh nanti pitanya mau dibikin 2 gantungannya, boleh ya. Seperti ini adik-adik. Mudah kan cara buatnya? Boleh ya. Nanti silakan mencoba ya di rumah masing-masing ya. Adik-adik kelas Batita, kelas kecil nanti bisa bikin di rumah dan hasilnya bisa dikirim ke kakak-kakak kelas. Untuk kelas tengah dan besar, lihat deskripsi yang ada di bawah. Kalian akan mengerjakan kuis dan hasilnya kembali dikirim kepada kakak-kakak kelasnya. Nah anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh mengerjakan aktivitas, dan juga kami sudah boleh diingatkan melalui firman, melalui cerita sekolah minggu, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan diberi Roh Kudus yang menuntun kami untuk berbagi. Dan biarlah di dalam hidup kami boleh membagikan cinta kami kepada setiap orang yang Tuhan perjumpakan. Membagi cinta kami kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada orang yang baru saja Tuhan perjumpakan dengan kami. Dan biarlah kami boleh hidup menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Nah, anak-anak, sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.